Ar-rabi' al-akhir wa dawamul uzri. Pembahasan kita sangat penting sekali pada malam hari ini, yaitu berkaitan dengan sholat jamak. Bahwasanya kita beruntung sekali menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai perihal ibadah pun diperhatikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita tidak merasa berat melakukannya, terutama ketika kita lagi di perjalanan atau sedang bepergian, di mana pada umumnya orang yang bepergian itu kan capek, ya, apalagi bepergiannya jauh, ya, apalagi zaman dulu belum ada pesawat, ya, mereka terkadang pakai kendaraan sejenis onta, ya, himar orang terdahulu, atau mungkin kalau di kita ya jalan kaki, ya, atau naik kapal. Nah, seperti mana cerita orang-orang dulu kan, mereka yang berangkat haji saja pulang perginya itu sampai setengah tahun gitu. Jadi mereka ngambil visa turis, jadi ya sangat jauh sekali perjalanan, 2 jam, 2 bulan ke sana, 2 bulan ke sini, kemudian pelaksanaan ibadah hajinya di sana sampai 1 bulan bahkan lebih. Nah, itu kan melelahkan, ya, melelahkan. Ya, dengan demikianlah Allah pun memberikan keringanan kepada kita selaku hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi tidak membebankan, ya, diri kita untuk perihal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam melaksanakan ibadah itu tidak boleh merasa berat. Ya, karena memang sudah diberikan keringanan oleh Allah. Mau kita menyatakan berat gimana? Ya, keringanan sudah diberikan oleh Allah di saat kamu capek. Gitu. Kata Allah di bahasa kitanya, di saat kamu capek, di saat kamu lelah, di saat kamu payah, maka kami berikan dispensasi, diberikan keringanan untuk kalian. Ya, bahkan tidak harus dengan seperti perjalanan yang melelahkan, ya, di saat hujan saja. Hujan itu juga diberikan keringanan. Hujan tidak bisa ke masjid, tidak bisa kemana-mana, ya, itu ada keringanan. Keringanannya apa? Bisa menjamak, ya, menjamak itu menggabung 2 waktu dilaksanakan pada 1 waktu. Boleh disebut dengan jamak takdim, ya, dan juga ada yang keduanya jamak takhir, menggabungkan antara 2 waktu pada 1 waktu, ya. Yang jamak takdim berarti kalau contohnya kita melaksanakan sholat zuhur dan asar, yang asarnya itu berarti ditarik ke zuhur, didahulukan. Sholat asarnya itu didahulukan, namanya jamak takdim. Ada lagi jamak takhir, sholat zuhurnya diakhirkan ke sholat asar. Itu dosa nggak, Bib? Tidak dosa. Supaya satu, perjalanan kita tidak terganggu fokus. Yang kedua, memang untuk meringankan kita. Ya. Di dalam masalah menggabung itu pun masih dilihat lagi, ditinjau ulang sama syariat ini, sama syarak ini ditinjau ulang. Kamu pepergiannya itu sampai berapa kilo tuh? Ya. Pepergiannya ini jauh sekali, memerlukan waktu berjam-jam, ya, berjam-jam. Kayak kemarin saya ini baru pulang dari Tanah Hulu, ya, ini dari sini ke Tanah Hulu itu sampai 4 jam, ya kan, jauh. Itu pun masih belum sampai ke tujuan. Kita naik
naik speed lagi ke pedalaman. Naik speednya 1 jam. Wah. Itu pun masih tidak sempat untuk memasuki beberapa tempat atau daerah, mengingat waktu. Wah, itu kan jauh perjalanannya. Nah, yang perjalanan sedemikian rupa itu mendapatkan keringanan. Apa keringanannya? Diperintahkan untuk memilih. Habib, kamu boleh memilih mau sholatnya diakhirkan zuhurnya ke asar, atau sholat asarnya kamu majukan ke zuhur gitu. Kalaunya memang waktunya malam, Habib, kamu boleh memilih, boleh meninggalkan sholat maghribnya nanti dilakukan di waktu isya, atau sholat isyanya dimajukan, kamu lakukan digabungkan di waktu maghrib, supaya kamu nanti di dalam perjalanannya itu fokus, tidak keingatan lagi masalah sembahyang karena sudah dilakukan. Habib, karena perjalanan kamu itu sangat jauh sekali, ya, beratus-ratus kilo, maka Habib boleh di samping menggabungkan 2 waktu itu juga dikurangi rokaatnya. Tuh, coba bayangkan. Saya kurangi lagi, Habib. Saya kasih keringanan lagi, Habib, supaya Habib enak. Yang seharusnya Habib melakukan zuhur asar itu 8 rakaat, Habib cukup melakukannya itu 2 rakaat saja. Zuhurnya 2 rakaat saja, asarnya jadi jumlahnya 4 rakaat saja. Dipotongnya itu sampai 50%. Iya, Masya Allah, coba bayangkan. Dari 8 dihilangkan 4. Jadi tinggal 4 lagi. 4 itu udah termasuk 2 waktu. Coba pakai logika gitu lah. Luar biasanya Allah itu memberikan keringanan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkat Rasulullah. Karena umat terdahulu nggak ada seperti kita. Nggak ada sejarahnya umat terdahulu sholat bisa digabung-gabung, itu nggak ada sejarahnya. Ini prioritas kekhususan, ya, keunggulan umat Nabi Muhammad SAW. Berkah Rasulullah itu dikembalikan lagi kepada beliau, berkah Rasulullah, supaya umat Rasulullah ini ketika melaksanakan sembahyang itu mereka tidak merasakan berat gitu, tidak merasakan berat, jadi merasakan nyaman. Ya, subhanallah, ya, sampai demikian. Bahkan di dalam seperti akad nikah, acara nikahan itu boleh dijamak. Ya, boleh dijamak. Dapat keringanan lagi, karena kan tidak memungkinkan banyak tamu yang datang dan sebagainya. Cukup sholatnya diakhirkan di waktu asar zuhurnya, karena zuhur pas lagi sibuk-sibuknya, tamu lagi asik-asiknya. Nanti kalau ditinggalkan orangnya balik lagi nanti. Mana pengantinnya? Anu jadi ada pengantinnya, balik lagi ya kalau ada pengantinnya. Iya, hendak selfie, hendak foto macam-macam. Itu sudah boleh dijamak. Dijamak takhir. Coba ya kan. Pada saat genting seperti itu boleh. Coba luar biasanya itu. Ya, syariat Nabi Muhammad. Boleh sholat sambil berperang saja itu boleh. Sholat itu cuma sambil diaturnya, boleh bergantian sholatnya, namanya sholat khauf. Ya, Allahu Akbar. Jadi tidak ada istilah aduh kami ini terbebani dengan adanya sholat ini. Kata siapa terbebani? Ya, justru kata Rasulullah, aku sudah menjadikan rangkaian sholat ini sesimpel mungkin untuk bisa kamu lakukan. Ya, kami bedakan antara kamu yang sedang berada di rumah dengan yang pepergian. Allahu Akbar. Kan ajib begitu tuh. Ya, ajib. Ya, kita mau pepergian saja ini. Dari sini kita mau ke Balikpapan. Ya, ada aturan di situ. Kamu nanti supaya enak di perjalanan, ya, Habib, kamu mau ke Balikpapan kan, mau ke Penajam kah? Kayak kemarin saya ke Penajam undangan. Ya, ada ke Penajam. Enak. Jadi jamaah
kru saya, pengikut saya itu saya kasih tahu, sebelum kita berangkat, ya, diusahakan sembahyang dulu. Kalau bisa berangkatnya itu kita jangan sebelum zuhur. Jadi diusahakan setelah zuhur. Setelah zuhur kita berangkat. Supaya kenapa? Supaya kita di perjalanan itu fokus. Yang hobi berzikir fokus dengan zikir. Hobi bersolawat fokus dengan solawatnya. Ya. Hobi bersyair fokus dengan syairnya. Nggak terpikir lagi masalah sholat. Kenapa? Sudah dilakukan. Kita perjalanan jauh ini. Kita sampai ke mana? Ke Peri atau mungkin ke Penyeberangan. Ya, penyeberangan menuju ke Penajam. Kita sholat dulu zuhur dengan asar di rumah kita. Boleh. Fil hadar. Kita melakukan sholatnya fil hadar di dalam rumah. Ya. Karena takut kalau nanti di tengah perjalanan nanti wah repot lagi ini itu macam-macam. Habib nggak usah repot-repot. Kamu sholat aja di rumah kamu. Ya. Zuhur dengan asarnya digabung, tapi tolong ini sudah diberikan keringanan, jangan dipangkas lagi, jangan menjadi 2 rakaat, cukup 4 rakaat, tapi boleh digabung. Kamu sholat di rumah. Jadi begitu selesai sholat, kamu baru berangkat, fokus di mobil itu, kamu mau tidur sampai Balikpapan. Paling berhenti berkami di rest area, selesai. Ya, nah kan enak seperti itu. Jadi nggak terbebani. Ya, kalau mau nanti sholatnya di jalan. Ya, setelah keluar dari kota Samarinda di rest area lah, salah satu contoh kalau kita lewat tol. Atau kalau lewat yang jalan biasa mungkin separuh perjalanan di Tahu Sumedang, berhenti di situ. Ya, sholatnya digabung di situ aja. Apa-apa. Nah ya, pokoknya jangan memberatkan kamu. Kamu enaknya bagaimana? Mau sholat nanti di pertengahan jalan boleh dijamak. Mau sholat di rumah monggo. Nih ya, boten nopo-nopo. Yang penting kamu sholat, jangan ditinggal. Ajib nggak? Ini ajaran Nabi Muhammad. Tidak ada sebenarnya ajaran semudah syariat Nabi Muhammad SAW. Dalam segala aspek ibadah itu pasti ada kemudahan-kemudahan. Ya, luar biasa. Kembali lagi seperti sholat yang dijamak. Atau di jamak itu bahasa kitanya itu digabungkan. Yang digabungkan itu ada digabungkan ya, seperti yang disampaikan diakhirkan, ada yang didahulukan. Kalau jam'at takdim berarti didahulukan, asarnya didahulukan, digabungkan dengan zuhur. Nah, sama-sama. Kalau dilakukannya di dalam rumah berarti dua-duanya dilakukan 4 rakaat. Ya. Kalau perjalanannya sudah melebihi daripada 185 kilo, ya, maka kalau 85 kilo antara 2 boleh di qasar itu boleh diringkas 4 menjadi 2, boleh 4. Ya, artinya jangan dipotong, jangan diringkas, 4 saja. Kalau memang ukurannya pas 85 kilo. Tapi kalau lebih daripada itu 90, 95, 100, afdolnya itu diringkas. Karena level atau tingkat keuyuhannya itu juga berbeda. Kalau lebih daripada 100 kilo, ujar Allah, jangan memaksakan diri kamu 4 rakaat. 2 rakaat aja kamu lakukan cukup dah sudah. Nah, tapi niatnya gosor. Nah, itu ajib, ya kan? Ini ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita, Habib, kalaunya kayak ke Jonggon, bolehkah di situ kita menjamak? Boleh menjamak ke Jonggon. Kalau kita mengacu kepada kepada ilmu fikih, jangankan ke Jonggon, ya, ke Tenggarong aja boleh dijamak. Boleh dijamak. Ke Tenggarong itu boleh dijamak. Kenapa? Patokannya itu bukan kilo. Kalau dalam fikih itu patokannya itu terpisah antara kampung dengan kampung lainnya. Seperti Samarinda terpisah dengan Tenggarong, ya kan? Nah, dan terpisah di situ ada gerbangnya, ya, gerbang masuk wilayah Tenggarong. Berarti kan memang lain wilayahnya. Nah, ketika perbedaan wilayah, perbedaan kampung, perbedaan kota, kalau dalam kitab, maka itu boleh untuk dijamak. Hanya saja kita terkadang menjaga fitnah,
gitu loh. Praduga yang kada baik. Terkadang kalau kita sholat jamaah, apa itu sholat jamaah itu sasat itu jadi. Artinya jadi orang suudzon lawan kita. Padahal karena memang mungkin dia kurang paham masalah fikih. Tahunya jamaah itu kalau jauh benar. Ya, kalau jauh benar sampai ke Balikpapan baru dijama. Kalau ke Tenggarong aja kada usah. Kalau pas ada yang dijama itu dipermasalahkan. Itu karena faktor kada tahu. Ya, kalau nya tahu kada mudah menyalahkan orang. Ya, berarti itu. Boleh. Artinya bahasa boleh di sini ada yang afdolnya sholatnya dijama, ada yang boleh saja. Gitu. Itu boleh saja, berarti afdolnya kada usah dijama karena Tenggarong Samarinda secara hukum kebiasaan itu parak banar kawa mulang pergi dalam sesingkat mungkin ya. Jadi kalau kayak dijama itu kurang tepat lah, itu pakai hukum kebiasaan. Nah itu lain lagi kisah. Ya, cuman kalau mengacu kepada fikih itu sudah boleh. Karena dalam fikih itu ya bukan tolok ukurnya itu kilo, tapi kalau untuk jama itu adalah perbatasan kampung. Antara kampung A dengan kampung B ada gerbang, nah di situ sudah tahalat kada tersambung. Nah, itu Samarinda dengan Tenggarong kada tersambung. Lain halnya kalau tersambung. Kalau tersambung kada bisa karena masih tersambung. Nah, antara rumah mah ya tersambung. Kalaunya sudah jadi antara tol ke Tenggarong itu kan ada tol tuh yang dua arah jadi satu tuh. Nah, itu mungkin kada bisa lagi. Tapi sekarang kan masih kosong. Ada gerbangnya pulang itu dalam ilmu fikih acuan boleh saja. Syurutu jam'i takdim arba'atun. Ada 4 syaratnya. Jadi bolehnya di sini bukan berarti tanpa syarat. Ya, jadi ada syaratnya. Arba'atun ada 4 syaratnya. Al-bada'atu bil ula. Al-bada'atu bil ula. Annal awwala min syuruti jawazi takdim an yabda'a bidh-dhuhri idza qaddama al-'asra fi waqtiha wal maghrib idza qaddama al-'isya fi waqtiha. Kalau kita mau menjamak takdim antara asar dengan zuhur atau zuhur dengan asar, maka yang didahulukan zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu. Ya, al-bada'atu bil ula. Bil ula di situ adalah yang dilakukan pertama yang mempunyai waktu. Yang mempunyai waktu itu waktu apa? Kita hendak jamak takdim, berarti yang mempunyai waktunya, yang ampun waktunya waktu zuhur berdahulu. Jangan jamak takdim asar berdahulu. Nah, jamak takdim berarti zuhur berdahulu. Ya. Hanyar imbah tu asar. Ya, imbah tu asar. Usalli fardhu zuhri. Kalau nya jamak doang ya, ada jamak ada gasar. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Jam'a takdimin boleh atau jam'an muqaddaman ma'al asri, adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu jam'a takdim, jam'a takdim atau jam'an muqaddaman, didahulukan. Jamak digabung dan dia dahulukan asarnya ke waktu zuhur. Nah, itu ngaran jamak takdim. Ya, sengaja aku menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar, ya, 4 rakaat, ya, imaman atau makmuman karena Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, kalaunya gasar, ya, gasar ini wajib sudah keluar meninggalkan kota kita. Kalau gasar, kalau jamak seperti yang saya sampaikan tadi, boleh melakukannya di rumah. Pendapat Imam Maliki. Itu kalau jamak saja. Tapi kalau gasar ada kasarnya, ya, ada kasarnya, wajib itu melakukannya di luar kota kita.
yang notabene perjalanannya itu lebih daripada 83 kilometer. Lebih daripada 83 kilometer. Berarti kalau sudah perjalanan kita itu tiba di Balikpapan. Dari sini ke Balikpapan itu kurang lebih 100 kilometer. Ya, kurang lebih lah. Namanya kurang lebih itu boleh kurang, boleh lebih. Kalau kada kurang berarti lah lebih. Kalau kada kurang berarti lebih. 100 kilo sampai ke sana. Berarti sebelumnya kada boleh gosok, kada boleh niat gosok. Iya, kita di mana ini? Di rest area kada boleh gosok. Atau di mana nih? Di Tahu Sumedang kada boleh gasal. Tapi jamak boleh kabib? Boleh jamak. Iya, tapi kasar kada boleh. Kecuali buliknya. Nah, itu buliknya lagi. Kita ke Balikpapan. Sampai di Balikpapan itu jamaknya jamak takdim dan kasar. Pas buliknya singgah di rest area. Nah, rest area pas buliknya boleh tuh jamak dan kasar. Jamak dan kasar. Karena kita sudah perjalanannya itu udah panjang banget, sudah berapa ratus kilo perjalanan. Tapi kalau baru mulai perjalanannya tiba di rest area tengah-tengah tol itu belum boleh untuk kasar. Bolehnya jamak saja. Iya, bolehnya jamak saja. Tapi kalau sudah ke Balikpapan kemudian hendak bulik, pas buliknya itu singgah di rest area boleh kasar. Jamak dan kasar. Kalau sudah sampai di Samarinda, Bib, kada boleh lagi tuh. Kada sah lagi dah sudah. Nah, itu pulang. Ya, jadi sebelum nyampe ke kota kita seorang. Nah, kalau sudah sampai ke kota kita seorang kada sah itu. Seperti itu. Al-bada'atu bil ula. Yang pertama hendaknya memulai yang ampun waktu berdahulu. Yang ampun waktu itu yang mana, Bib? Ya, tergantung. Kalau kita hendak menjamak maghrib dengan zuhur, ampun waktunya adalah zuhur. Kalau hendak menjamak maghrib dengan isya, yang ampun waktunya maghrib. Kalau hendak menjamak zuhur lawan asar, maka nang ampun waktunya adalah zuhur. Zuhur berdahulu hanyar asar. Ya, maghrib berdahulu hanyar isya. Wan niyatul jam'i fiha. Kemudian niat jamak. Ya, niat jamak. Nah, niat jamak. Niat jamak takdim atau niat jamak takhir. Kalau niat jamak takhir, ya cukup. Kita seumpama di perjalanan dari sini, perjalanannya tulaknya jam setengah 12. Sampai memasuki tol sudah masuk waktu zuhur. Kita hendak mengejar waktu di sana. Bib, kita sembahyangnya di Balikpapan aja. Zuhur asarnya, berarti kita niat jamak takhir lah. Niat jamak takhir. Nah, itu. Niat jamak takhir karena kita akan melaksanakannya kena di Balikpapan atau di Panajam kena lebih baik. Karena dihadangi orang di sana. Kadang-kadang kita singgah-singgahan. Jadi kalau ada singgah langsung ke tujuan. Iya, kita sembahyangnya di sana aja kena sembahyang asar. Berarti niat jamak takhir. Apa niatnya? Niat di dalam hati. Ayo kita berniat. Sengaja aku mengakhirkan waktu zuhur akan digawe di waktu asar, digabung nantinya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat begitu selesai. Amunnya kada berniat, hati-hati. Sampai ke sana nanti biar semalam niatkah waktu tulakan tuh kada berniat, Bang. Jadi kodo jadinya. Ya, kada bisa dijamak. Umpat-umpatan gitu jamak kada bisa. Ya, macam orang yang hadar dengan yang musafir. Ini hadar musafir. Kayak ada orang dari Balikpapan datang ke sini. Mungkin bersilaturahmi tetangga sebelah. Sembahyang di sini hendak jamak. Ya. Isidin jadi imam, makmumnya orang sini.
Ya, aku jamak takdim dan artinya aku menggabung sembahyangnya. Sama-sama aja. Sama-sama aja. Jadi orang sini umpat menggabung juga kada boleh itu. Ya, sama-sama aja. Namun pian menggabung, kami menggabung juga aja. Kami ini makmum terserah imam. Kada awal itu. Di kampung seorang main gabung-gabung aja. Ada kayak macam itu, ada. Nah, ada yang macam itu. Ya, ada sebabnya itu kada tahu, ada memang faktor alirannya yang mengajarkan seperti itu. Boleh dijamak. Wah, ini keterlaluan koler. Jadi sembahyang itu digabung 5 waktu dijadikan satu. Itu kan ada dalam kitab itu. 5 waktu dijadikan satu. Jadi sengaja kalau mulai dia sholat maghrib itu sengaja aku sholat maghrib digabung dengan isya, digabung dengan subuh, digabung dengan zuhur, digabung dengan asar. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Berarti 17 rakaat digabung. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada macam itu. Alhamdulillah aja. Kami sudah sembahyang. Wih, lawasnya tadi sembahyang. Apa kada lawas? 17 rakaat kami. Hah? 17 rakaat? Iya, dijamak. Digabung semuanya. Masya Allah. Habis itu nyaman lagi. Kita kada sembahyang lagi aja. Kami saban hari nak itu omah. Saban hari nak itu digabung terus. La haula wala quwata. Kada boleh macam itu. Oh, begitu ya. Oke, kalau begitu kena pian makannya digabung juga. Makan digabung juga bisa dah. Ya, jadi makan beisukan, makan siang, makan malamnya itu digabung. Kalau makannya beisukan itu selajur, makan siangnya, makan malamnya. Jadi kalau dia makan lagi, tak ada kawa, itu sembahyang kayak itu juga. Digabung-gabung. Jadi harus dengan ilmunya, makanya ada syaratnya. Wa niyatul jam'i fiha, harus ada berniat jamak. Ya, usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin jam'an muqaddaman ma'al asri, atau jam'a takdimin ma'al asri, dijamak atau digabung bersama dengan waktu asar. Zuhur digabung dengan waktu asar. Ya, imaman, makmuman karena Allah Ta'ala. Itu. Atau jamaah takhir, ya, sengaja aku mengakhirkan, nanti habis itu hanyar kita sembahyang. Nah, itu. Nanti ada syaratnya jamaah takhir. Kemudian wal muwalatu bainahuma. Syarat yang ketiga, ya, yang pertama yang ampun waktu berdahulu. Ya, kalau yang kedua harus berniat, kada boleh kada berniat. Kalau kada berniat berarti kada sah penggabungannya. Berarti masing-masing salah satunya harus dikodok, berarti kada sah itu. Kemudian yang ketiga wal muwalatu bainahuma, harus langsung, kada boleh ditunda. Artinya langsung tuh kayak apa Bibai? Langsung itu begitu kita melaksanakan sholat zuhur, langsung imbah bada zuhur ke asar. Jangan berkesahan dulu. Zuhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kawan berokan dulu. Nah, habis 1, 2, 3 betang, pas disuruh kopi pulang, minuman kopi dulu. Habis 1 gemblung kayak ini nak. Wih, aku ini menjama aja. Tadi hanya zuhur, asarnya belum. Setumat lah kan aku melanjutkan lagi ini. Asarnya belum dia. Ini sudah kemana-mana berkesan. Waduh, kopi sudah habis gemblung. Rokok 3 batang. Itu kan sah itu. Harus syaratnya mualah. Ya, ada boleh dihalat antara satu waktu yang pertama ampun waktu dengan waktu yang kedua, itu kada boleh dihalat dengan sesuatu, apalagi sesuatu itu yang sifatnya kada memberikan manfaat. Ya, nongkrong dahulu, lihat TV dulu, imbah bada zuhur melihat HP dulu, berteleponan habis setengah jam bertelepon.
Maaflah Ring, aku ini lagi sembahyang jamaah takdim nih. Duhurnya sudah, tinggal asarnya lagi. Tutup dulu HP-nya lah. Nah, sudah lawas pakai saham. Sambung pulang asarnya. Karena di luar syarat. Ya, tak keluar daripada ketentuan kada boleh. Harus mengumpati ketentuan. Jangan artinya memang ada keringanan tapi menabrak keringanan itu hendak lebih ringan lagi itunya. Terserah kita, terserah aku yang melakukan. Nah, kada bisa. Kada boleh terserah aku melakukan. Harus terserah Allah gitu. Terserah aturan. Ada aturannya memang. Kada bisa sekehendak kita seorang, ada aturannya. Nah, aturannya diantaranya itu adalah harus mualah, berlangsung dari satu season ke season berikutnya. Ya, langsung berlanjut. Kada boleh berhalak. Ya, apalagi sampai beberapa jam. Nah, jadi gabung itu kada boleh. Wal mualah syaratnya. Yang terakhir keempat dawamul udhri. Harus artinya di dalam perjalanan terus. Makanya kalau kita seumpama itulah kemana hendak ke Banjar, jangan berniat aku hendak tulak ke sana ke 10 hari, jangan. Aku hendak tulak ke sana sebulan, jangan. Ya, kada boleh niat begitu. Kalau hendak jamak gitu. Kalau hendak jamak dan qasar, kada boleh niat. Ya, kalau nyanyi aku hendak berdiam di sana setahun atau sebulan. Nah, itu kada boleh jamak lagi karena sudah mengkultumkan, mendaftarkan diri menjadi mukim. Jadi, anda kemana? Anda ke Banjaran kami. Ngapa? Di jalanan ya silaturahmi. Berapa hari? Wallahu a'lam. Iya, sampai Allah menghendaki kami balik lagi. Selagi Allah menghendaki di sana, berapa hari kali di sana kada tahu lagi. Pokoknya ngumpati aja. Nah, itu bagus. Iya, jadi begitu sampai ya, kita boleh menjama itu 4 hari. Arba'ata ayamin. 4 hari. 4 hari itu siwa yaumid dukhul wal khuruj. Di luar hari masuk dan di luar hari keluar. Jadi kalau kita tulak dari Samarinda hari Senayan, hari Rabu besok. Ya kalau hari Rabu sampai ke sana hari Rabu. Nah, hari Rabu ini kan dihitung. Jadi dihitung itu mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, itu boleh terus jamak. Wah, ini sudah habis 4 hari, besoknya hari yang kelima kada bisa, masih bisa karena itu hari yang keluar. Besoknya hari Ahad, hari Senayannya bulik. Nah, pas buliknya itu masih boleh jamak. Jadi 4 hari di luar hari masuk dan di luar hari keluar. Nah, ada lagi yang sampai boleh 18 hari. 18 hari boleh. Pokoknya sampai tuhuk dah. Jamak terus. Wih, namanya ikam nih jamak terus dah. Berapa hari gerak orang jamak itu 4 hari aja. Ini sampai 10 hari. Kenapa memangnya? Aku nih esok bisa jamak lagi nih. Umat nyamannya sampai 15 hari aja, setengah bulan jamak terus. Ini ngaco ini nih, salah ini. Sasat ini. Bukan, jangan disalahkan dulu. Aku ini datang ke sini, ke Banjar nih, nagih hutang. Cuman orang itu janji terus. Anu jerding esok datang ke rumah, esok. Padahal ya, jamak itu batas waktunya itu sagan musafir 3 hari aja atau 4 hari. 4 hari selain waktu datang dan keluar. Ini sudah 2 hari nih. Pak Haji kayak apa? Adakah uangnya? Nah, orang berjanji jualan aku esok aja. Esok datang lagi ke sini, belum dapat. Esok belum dapat lagi. Esok belum dapat lagi. Sini menjanjikan juga esok aja. Didatangi lagi ke rumahnya. Lagi belum dapat lagi. Ujarnya esok aja. Ikam datang aja lagi esok. Sampai 2 minggu. Ya, 2 minggu berarti 7 kali 2 14 hari.
Pak Haji, ini sudah 14 hari kami mulang pergi ke wadah pian. Kayak apa ini utang nih? Anu je, orangnya menjanjikan esok, iya kak. Jadi kayak apa nih? Pian datang aja lagi ke rumahku esok. Esoknya datang lagi 15 hari. Esoknya datang lagi. Kalau lebih daripada 18 hari sudah. Iya. 1 bulan dijabat terus, salah itu. Kelajuan. Batasnya itu sampai 17 sampai 18 hari itu boleh jamak. Kalau itu memang ketika kita nagih hutang belum dapat dijanjikan esok. Gitu. Atau mungkin bukan itu, kita mencari bini di sana. Ada bininya. Ya. Anak dilihat, mana biniannya? Esok ya, pian datang sini aku lihatkan kena. Biniannya ke sana ke hulu sungai. Ya, esok hanya datang orangnya. Iya kan, pian datang lagi lah sini esok lah. Nah, ada siden tu datang, pian ke datang. Siden ke kampung sebelah. Esok hanya datang lagi, pian esok. Nah, itu seperti itu. Anak melihat di binian tadi tu. Esok sampai 2 minggu, 2 pekan. Wah, muyak bisa cari binian yang lain aja sudah lah. Muyak benar itu. Nah, seperti itu ya. Dawamul udzur. Jadi harus berkesinambungan udzurnya itu nah. Alasannya untuk bisa jamak tadi itu harus memang ada alasan yang tepat sesuai dengan syariat. Ya. Jadi 4 macam syarat jamak takdim tadi itu yang disampaikan dalam kitab ini, mudah-mudahan bisa dipahami.